Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Melati dengan nomor induk mahasiswa 0531000791 dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya mengenai perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD dengan studi kasus yang ada pada tugas. Contoh kasusnya adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Pada perancangan ERD kali ini, saya akan menggunakan eh, Draw.io untuk perancangannya. Kita nggak usah download aplikasinya, kita buka langsung di websitenya ya. Langkah pertama dalam pembuatan RD adalah dengan menentukan entitas, yakni objek utama yang akan terlibat dalam sistem yang akan kita buat. Dari contoh kasus yang sudah saya bacakan tadi, terdapat 3 entitas yang akan kita buat. Kita buat pakai tabel list. Karena entitasnya ada 3, jadi kita bikin 3 tabel. Oke. Dari soal, ada 3 entitas. Yang pertama ada mahasiswa sebagai pengambil dari mata kuliah. Ada mata kuliah dan ada dosen. Kita sudah selesai dengan langkah pertama. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu dengan menentukan atribut dari entitas. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Dari mahasiswa, atribut dari mahasiswa eh, yang paling utama dan yang paling penting dari atribut mahasiswa adalah NIM. Selanjutnya ada nama mahasiswa itu sendiri, ada prodi. Kita masuk ke arrange. Sini ada table untuk menambahkan kolom pada table. Prodi. Satu lagi. Selanjutnya yang terakhir ada angkatan. Selanjutnya ada entitas dosen. Di dalam entitas dosen ada atribut. Atribut yang penting dalam entitas dosen ada NID atau nomor induk dosen dan nama dosen itu sendiri. Kita pakai spasi. Selanjutnya ada entitas mata kuliah. Di dalam entitas mata kuliah ada beberapa atribut. Atribut yang paling utama ada ID matkul. Yang kedua ada nama mata kuliah itu sendiri. Ada deskripsi dari mata kuliah. Kita tambahkan satu tabel. Dan yang terakhir adalah nomor induk dosen dari pengampu mata kuliah tersebut. Setelah menentukan entitas dan atribut dari ketiganya, langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan atau relationship antar entitas. Kita baca kembali studi kasus yang ada pada soal. Di sini diketahui
Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Artinya, satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu atau banyaknya mata kuliah. Dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah tersebut adalah many to many. Kita lanjut. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Artinya, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Hal ini berarti one to many. Bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya diajar oleh satu orang dosen saja. Karena terdapat hubungan many to many antara mahasiswa dengan mata kuliah, maka diperlukannya entitas tambahan untuk menghubungkan kedua entitas tersebut. Ini nggak bisa kalau maka kita buat satu entitas lagi untuk menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah. Tambahan entitas ini kita tambahkan satu entitas yakni KRS untuk membantu menghubungkan entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Atributnya ada ID KRS, makasih loh. Kemudian ada nomor induk mahasiswa. Selanjutnya ada ID dari mata kuliah yang akan diambil. Dan yang enggak yang terakhir. Selanjutnya ada semester. Dan yang terakhir ada tahun ajaran. Di sini kita memiliki 4 entitas dengan masing-masing atribut. Di sini juga kita sudah tahu relationship antar entitas. Langkah selanjutnya adalah kita hubungkan antar entitas. Yang pertama, antara entitas dosen dengan mata kuliah. Dari soal kita dapatkan bahwa hubungan antara dosen dengan mata kuliah adalah one to many. One to many yang artinya dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen saja. Kita pakai penghubung ini one to many untuk lebih mudahnya ya guys. Jadi yang bercabang ini kita taruh di mata kuliah. Dan ini kita taruh di dosen. Oke, ini hubungan one to many. Karena kita memiliki satu tambahan entitas, yakni KRS, yang akan menjadi penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliah, kita akan memakai relation one to many. Oke, kita bikin satu lagi di mata kuliah.
Untuk lebih merapikan, kita rapihin aja dengan pakai ini ya guys. Kalian kulik aja lah sendiri. Jadi untuk agar kelihatan rapih, kita pakai ini. Dari diagram ini kita dapat mengetahui bahwasannya eh, relation yang terjadi antara mata kuliah dengan dosen yaitu many to one to many, sedangkan mahasiswa dan mata kuliah many to many, tetapi karena kita memakai tambahan entitas dari KRS, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dengan melalui perantara KRS. Demikian penjelasan saya mengenai rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) pada studi kasus tugas pertama. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar entitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.